Ningsih, populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang memiliki karakteristik tertentu yang akan diteliti. Terjadinya populasi itu dikarenakan adanya penurunan dan peningkatan angka kelahiran dan kematian. Ini dilakukan melalui pelacakan tren yang berfokus pada demografi tentang populasi manusia. Tingkat kelahiran yang sangat tinggi membuat populasi manusia bertambah, yang artinya setiap negara mengalami kelebihan populasi manusianya. Sedangkan tingkat kematian yang sangat tinggi membuat populasi manusia berkurang, yang artinya setiap negara mengalami kekurangan atau rendahnya populasi manusia. Pengertian ketidakadilan global adalah secara etimologi globalisasi berasal dari kata globe yang artinya bulatan. Jadi terjemahan secara kasar dari globalisasi adalah penyebaran ke seluruh penjuru. Secara garis besar, globalisasi adalah suatu proses di mana antar individu, negara, dan kelompok saling berinteraksi. Terjadinya ketidakadilan global itu dikarenakan adanya etika global yang disalahgunakan, yang mengakibatkan adanya kekerasan, terorisme, radikalisme, kesenjangan sosial, dan lain-lain. Kenapa etika global sangat penting bagi kehidupan? Karena etika global menjadi konsensus dari masyarakat global sekarang agar dapat memberikan harapan bagi kehidupan di era globalisasi yang bukan hanya akan memberikan suatu hak global, tapi juga tanggung jawab global bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya. Lewat etika global ini diharapkan semaksimal mungkin dapat mengurangi efek negatif globalisasi. Etika global menjadi kewajiban dan memberikan hak kepada semua yang terlibat hal ini untuk mengurangi efek negatif global yang mengakibatkan pemanasan global, kerusakan alam, pemanfaatan berlebihan, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi populasi yaitu ada 3, fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Fertilitas merupakan tingkat kelahiran dalam suatu penduduk, sedangkan mortalitas yaitu angka kematian dalam suatu penduduk. Faktor pendorong dari mortalitas yaitu munculnya wabah penyakit, adanya bencana alam, rendahnya kesehatan dalam masyarakat, adanya peperangan, kecelakaan, dan sebagainya, serta tingginya tingkat pencemaran sehingga menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Sedangkan faktor penghambat dari mortalitas itu adalah tingkat kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakatnya sudah baik, negara dalam keadaan aman, kemajuan iptek di bidang kedokteran, serta pemahaman agama yang kuat oleh masyarakat sehingga tidak melakukan bunuh diri atau tindakan berbahaya lainnya. Dan yang ketiga adalah migrasi atau mobilitas penduduk, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan untuk menetap. Migrasi ini dibagi menjadi 3, yaitu migrasi masuk atau imigrasi, migrasi keluar, dan transmigrasi. Faktor peningkatan dari populasi sendiri itu ada 3, tingkat kesuburan yang tinggi, tingginya harapan hidup, serta migrasi internasional. Populasi ini dapat menimbulkan permasalahan. Yang pertama adalah masalah tingkat kesuburan, yaitu jika tingkat kelahiran itu menurun, maka populasi juga menurun dan populasi lansia meningkat. Yang kedua, masalah lingkungan dan kelangkaan sumber daya, yaitu populasi yang meningkat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam, tetapi sumber daya alam itu semakin berkurang. Yang ketiga, kemiskinan dan pengangguran. Yang keempat, perumahan. Ketidakadilan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan secara struktural maupun kultural. Bentuk-bentuk dari ketidakadilan bisa disebutkan antara lain stereotipe, marginalisasi, subordinasi, dan dominasi yang semuanya pada hakikatnya sangat potensial merugikan segmen yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam sebuah dialektika hubungan. Manifestasi bentuk ketidakadilan antara lain berlangsungnya eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi secara struktural dan sistematik dalam berbagai bidang dan ruang lingkup. Fenomena buram tersebut melahirkan konfigurasi tatanan sosial yang memposisikan kelompok yang tidak mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai bagian kelompok tertekan, karena
tersubordinasi dan terdiskriminasi. Dan di sisi lain, hukum yang seharusnya dapat dipercaya sebagai alat untuk mengeliminasi ketidakadilan tersebut kadang atau bahkan sering tidak dapat berbicara banyak, mulai dari proses pembentukan, formulasi substansi sampai dengan fase operasionalnya atau penegakannya, sering diwarnai oleh muatan kepentingan yang sangat berpihak, yang memberi ruang dispensasi lebih luas kepada pihak yang memiliki keunggulan ekonomi dan kekuatan nyata atau politis. Hukum bahkan sering tidak memberikan tempat yang proporsional kepada kaum marginal yang tidak memiliki keunggulan komparatif yang dibutuhkan, karena dianggap tidak memberikan kontribusi ekonomis nyata. Jenis-jenis populasi. Yang pertama, berdasarkan jumlah populasi yang dibagi menjadi dua, yaitu populasi terbatas, yaitu suatu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya karena batasannya jelas secara kuantitatif. Yang kedua, ada populasi tak terbatas, yaitu sumber daya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah karena tidak terdapat jumlah batasan. Kemudian ada jenis yang kedua, berdasarkan sifat populasi yang dibagi menjadi dua, yaitu populasi homogen, yaitu suatu populasi di mana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Yang kedua, ada populasi heterogen, yaitu suatu populasi di mana unsurnya terdapat sifat yang bervariasi sehingga dapat ditetapkan batasan-batasan secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ada jenis yang ketiga, berdasarkan perbedaan lain yang dibagi menjadi dua, yaitu populasi target, yaitu suatu jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah peneliti. Yang kedua, ada populasi survei, yaitu suatu jenis populasi yang meliput dalam penelitian yang dilaksanakan. Jenis-jenis ketidakadilan. Yang pertama ada stereotip, yaitu pemberitaan bersifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya, yaitu ras, suku, jenis kelamin, ataupun kebangsaan. Contohnya seperti laki-laki atau perempuan yang bertato memiliki stereotip negatif sebagai penjahat ataupun orang yang nakal. Kemudian yang kedua ada marginalisasi, yaitu proses peminggiran kelompok tertentu dari lembaga sosial utama karena ada kelompok yang dominan meminggirkan kelompok yang lemah dari pelayanan, program maupun kebijakan yang mengakibatkan kemiskinan. Kemudian ada yang ketiga, subordinasi, yaitu suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain, atau dengan kata lain, penomor duaan perlakuan terhadap identitas tertentu. Contohnya seperti laki-laki dianggap lebih kompeten memegang jabatan manajer dibanding perempuan. Kemudian yang keempat, dominasi, suatu kondisi ketika suatu kelompok bergantung pada hubungan sosial yang wewenang dan kekuasaannya dikendalikan oleh kelompok lain. Contohnya seperti perbudakan. Faktor penyebab ketidakadilan global. Faktor penyebab ketidakadilan global dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, adanya kepentingan politik. Faktor kepentingan politik yakni ditunjukkan bahwasanya keadaan global pada saat ini sudah sangat lemah akan adanya budaya demokrasi. Budaya demokrasi di sini menunjukkan bahwasanya memiliki dampak yang menyebabkan beberapa kelompok memiliki sekutu untuk memperdayai sekutu yang lain. Yang kedua yaitu faktor adanya liberalisasi ekonomi. Faktor liberalisasi ekonomi ditunjukkan bahwasanya kepentingan-kepentingan nasionalisme sekarang sudah berhasil mendikte atau berhasil didikte oleh kelompok kapitalisme. Kelompok kapitalisme sendiri sudah sebagian besar disebutkan bahwasanya negara-negara yang memiliki pemilik modal yang banyak atau memiliki pemilik modal dengan angka yang tinggi. Tetapi pada saat ini pemilik modal atau negara-negara kaya disebutkan sudah mendorong akan adanya negara miskin. Hal ini juga disebabkan bahwasanya negara-negara kaya pada saat ini memiliki ketidakadilan yang mana justru membuat negara-negara berkembang sudah semakin sangat menurun. Yang ketiga yaitu adanya konflik laten. Konflik laten diyakini bahwasanya sudah menjadi salah satu penyebab ketidakadilan global. Karena kenapa? Karena konflik laten sendiri yaitu sudah memiliki konflik yang tersembunyi. Hal ini dimaksudkan bahwasanya konflik laten itu adalah suatu konflik yang tidak ditunjukkan secara terang-terangan. Jadi untuk beberapa pihak yang memiliki konflik laten ini hanyalah yang memiliki kepentingan atau dorongan-dorongan kepentingan politik yang mana beberapa kelompok tersebut memiliki suatu hak dan suatu kepentingan di dalam konflik tersebut.
Yang keempat, yaitu adanya ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial merupakan satu langkah menuju kemiskinan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya faktor kesinambungan antar liberalisasi ekonomi dan adanya konflik laten. Merupakan suatu banyaknya ketidakadilan yang muncul di muka negeri. Semakin banyak pula kemiskinan seperti diskriminasi yang pada saat ini sudah kita saksikan secara bersama. Dan yang terakhir yaitu adanya kurangnya dukungan dari pemerintah. Hidup di suatu negeri seharusnya pemerintah juga memikirkan bagaimana pelayanan yang ada di dalam negeri. Entah bagaimanapun keadaan, pemerintah juga harus mendukung program seperti infrastruktur yang layak huni bagi manusia sesuai dengan populasi yang semakin meningkat. Dan dampak ketidakadilan global. Yang pertama, yakni adanya radikalisme. Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok atau orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan tatanan sosial dan politik secara drastis, dan hal itu bisa dilakukan dengan cara kekerasan dari tiap negara. Dan dampak yang kedua yakni adanya demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional ini dapat diartikan sebagai hak individu dari pemerintah, kekuasaan pemerintah. Jadi pemerintah sendiri yang memiliki hak-hak tersendiri akan merubah segalanya tatanan politik atau dari segi tatanan negara dengan hak-haknya sendiri. Dan dampak yang terakhir, tertinggalnya kemajuan sebuah negara dan sulit untuk berkembang dari masyarakat negara tersebut disebabkan dari demokrasi liberal juga bisa, dan adanya radikalisme, sehingga hal itu membuat masyarakat, sumber daya masyarakat suatu negara terpuruk dan tertinggal. Dalam mengatasi masalah terkait dengan populasi dan ketidakadilan global, Mas Yonis dalam bukunya yaitu Social Problem memberikan contoh terkait dengan cara penekanan populasi dengan cara menunjukkan dua cara yang berbeda. Yang pertama, contoh yang diberikan adalah tindakan dari pemerintah Cina yang memberlakukan kebijakan satu anak pada tahun 1979 guna mengatasi masalah peningkatan populasi yang cepat. Hasil yang didapatkan adalah dari kebijakan tersebut adalah populasi penduduk negara menjadi 250 juta jiwa, lebih rendah daripada yang sebelumnya. Cara lain yang dapat diberikan adalah dengan mengklaim sistem pasar yang akan mendorong adanya pembangunan ekonomi. Hal tersebut dirasa dapat menekan peningkatan populasi karena dengan adanya pembangunan dan pengembangan ekonomi, individu akan beranggapan bahwa membesarkan anak akan membutuhkan biaya yang mahal, sehingga mereka cenderung tidak ingin untuk memiliki keturunan. Selanjutnya adalah dengan cara membangkitkan kesadaran diri pada individu dalam masyarakat terkait dengan sex education, anak, kehamilan, kesehatan diri dan anak, gizi, keluarga dan kemampuan diri, serta ekonomi dan berbagai hal lainnya dengan cara sosialisasi, kampanye, atau pendidikan karakter sejak dini dan lainnya. Hal tersebut dapat membantu dalam mengurangi peningkatan populasi karena berkurangnya angka kelahiran yang disebabkan oleh kesadaran diri pada masyarakat. Solusi terkait dengan cara membangkitkan kesadaran diri ini dirasa dapat secara efektif mengurangi peningkatan populasi yang ada. Kerja sosial berperan sebagai problem solving terhadap ketidakadilan global, yang berarti seorang pekerja sosial itu harus mampu menjadi tempat berkeluh kesah bagi orang-orang yang mengalami ketidakadilan global dan harus mencari tahu akar permasalahan yang sedang dialami. Yang kedua, pekerja sosial itu dituntut sebagai power and control dalam suatu masyarakat agar bisa mengatasi ketidakadilan dan dapat mengurangi populasi yang ada. Pekerja sosial itu memiliki self-control dalam dirinya sendiri agar menjadi penguat untuk pekerja sosial itu sendiri dalam penyelesaian masalah dan dapat membantu individu dalam mengatasi masalahnya. Yang ketiga, pekerja sosial dapat membantu suatu kelompok masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Setelah tujuan itu tercapai, maka permasalahan yang
sedang dialami akan berkurang. Keempat, pekerja sosial harus bisa menjelaskan maksud dan tujuan mengapa populasi yang ada harus dikurangi dan mampu bekerja sama untuk mengatasi ketidakadilan global. Yang kelima, pekerja sosial dapat membantu pemerintah dan masyarakat sebagai edukator untuk memberikan sosialisasi, pengajaran mengenai seks edukasi anak, kampanye, dan pendidikan karakter sejak dini agar populasi yang ada itu dapat berkurang.